Sama garis bentuk umumnya adalah Y sama M karakteristik. Ini harus ditulis Y sama M karakteristik. Nah, bisa ditulis Y sama AX plus B. AX plus B ada dalam penulisannya. Satu ditulis dalam bentuk eksplisit, yang satu lagi di sini dalam bentuk implisitnya. Dan ada yang tulis misalnya mate sama Y jadi dari variabel sama sekali adalah angka dari variabelnya X Y angkanya 1. Kalau 2 ya. Kemudian tidak ada perkalian antara X dan Y. Itu bukan garis itu pasti bisa dia ini kalau diubah 2XY menjadi 5 Y-nya sendiri ada 5 per 2X. Setelah caranya 5 per 2 ditulis Y sama MX plus Y itu dikarenakan bicara terkait gradien atau kemiringan. Jadi sebenarnya sama aja ditulis dengan AX plus B juga. Yang namanya gradien adalah kemiringan daripada garis. Secara visual yang namanya kemiringan kalau dia datar kemiringan atau 0. Kalau dia belanjang seperti ini kemiringannya positif. Kalau ini di perspektifnya dari arah kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan dia belanjang positif. Kalau dia datar kalau turun enggak. Itu secara visualnya. Jadi kalau kita punya gambar itu kemiringannya berapa? Kalau kita hitung ternyata positif sama yang negatif, berarti kita yang salah hitung. Kalau punya gambar ya, ada gambar.
Ya. Konsepnya apa? Intinya pertama kita tahu ini persamaan garis. Ya. Nah, baru kita bisa mendapatkan informasi dari garis tersebut. Ini bukan persamaan garis, berarti kita pada garis kita mau membuat garis atau menentukan garis itu minimal diketahui 2 titik. Contoh, kita punya 1 titik, kita bukan garis. Kalau kita punya 2 titik, baru bisa dibuat garis. Atau kita punya 1 titik, tidak ada titik kedua, masih bisa dibuatkan garis asal diketahui kemiringannya. Contoh, ya titik 1 kemiringannya datar, ya. Titik 1 kemiringannya positif 1, 2, 3. Kemiringannya negatif. Jadi informasi daripada garis itu adalah 2 titik atau 1 titik diketahui gradien atau kemiringannya. Bisa kita visualisasikan, bisa kita putar titik lainnya dan seterusnya. Jadi itu informasi dasar yang ada pada garis. Nah, kalau penulisan bebas sebenarnya. Ini namanya penulisan. Dan X 5X plus 6Y tambah 10 sama dengan 0 itu implisit. Mau diubah ke eksplisit, ya ke eksplisit itu sebenarnya bisa diubah menjadi Y sama dengan, bisa juga jadi X sama. Cuma umumnya ditulisnya dalam bentuk Y sama dengan. Sebenarnya nggak ada yang menghalangi dalam menulis menjadi X sama dengan. Contoh ini 5X plus 6Y kurang 10, ya. Ini bisa ke kanan semuanya. Jadi min 6Y plus X-nya bagi 5 ya. Min 6 per 5Y tambah 2. Ini boleh juga. Tapi yang umum ditulis adalah Y sama dengan. Jadi kalau dibangun Y sama dengan oleh kanan, yang selebihnya yang dipindah ke kanan. Jadi 5X min 10 pindah ke kanan. Implisit mau diubah seperti apapun tetap bisa kita tahu itu ini persamaan garis. Ya orang mau menulis apapun ada caranya. Kadang-kadang kita nemunya model ini, mungkin yang pakai dari kelas. Kapan? Jadi kita masuk kepada fungsi. Ada yang namanya input. Ini garis. Ada yang namanya input dimasukkan menghasilkan output. Ada input data dimasukkan di sini. Ini ada lagi. Harusnya kalau inputannya Y, ya, itu kenapa latar belakangnya ditulis Y sama dengan persamaan kuadrat tidak sama. Persamaan kuadrat kenapa ditulis Y sebenarnya kali kuadrat tambah X tambah X, karena ada nilai X yang diinput, nilai X-nya berapa, masukkan ke dalam fungsi ini, hasilnya adalah nilai Y. Ya. Itu dari foto yang kita lihat dan bagus. Saya berulang-ulang mengajarkan fungsi yang lebih benar kalau bagus. Sebelumnya yang bulan aja yang saya coba. Kalau bulan kan langsung di layar.
Kemudian nilai Y tadi adalah nilai M-nya, nilai di sini ya. Nilai variabel daripada X. Itu menunjukkan daripada gradien, menunjukkan daripada kemiringan dari. Kemudian nilai intercept atau nilai Y di sini didapatkan dengan memperoleh X-nya sama dengan. Jadi ya itu nilai intercept ya. Jadi kita nggak selalu apa juga nggak apa-apa. Jadi kita tahu yang penting ini nilainya, ini nilainya. Mau namanya intercept, mau namanya apa ya? Yang penting kita tahu nilainya berapa. Ini disebutnya intercept atau nilainya. Gradien juga ini ada di interpretasi dari soal Y sama dengan 2X plus 1 gradiennya sama dengan 2. Kelihatan di sini kanan dia nilainya ya. Kemudian nilainya nilai interceptnya adalah kalau kita punya persamaan jadi cara simpel untuk menggambarkan garis kita butuh makanya kalau di sekolah dulu dia sebenarnya 2X plus 1 ambil X sama dengan 0 ya. Sehingga Y sama dengan 2 kali 0 plus 1 sama dengan 1 didapatkan titik 0,1. Nah itu tujuannya sebenarnya mendapatkan 2 titik saja supaya bisa didapatkan garis. Kemudian ambil Y sama dengan 0. Di sini 0 ya. 0 sama dengan 2X plus 1 atau 2X sama dengan minus 1 ya. X sama dengan 1. Sehingga titiknya adalah minus 1 atau 2. Sudah ada 2 titik bisa langsung di min setengah koma 0. Min setengah X-nya ya kanan kiri. Nah, pokoknya ya. Jadi 0,1 0 kanan kiri 1 atas bawah. 0,1 maksudnya adalah di X-nya 0, Y-nya 1 ke atas. Ya, di sini minus setengah ke kiri, Y-nya 0. Bawahnya nggak jelas. Ya, ini jelas. Ini. Dan sehingga kelihatan bahwa dia gradien itu adalah 2. Gradien itu kalau secara visual kita cuma bisa tahu dia positif, negatif atau 0. Angkanya harus dihitung, ya. Karena dalam hitungan ada selisih daripada Y. Jadi kalau ada persamaan garis, ini X1, ini Y1, ini X2, selisih daripada Y tidak daripada delta Y juga tidak. Nah, kenapa diambil X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0? Sebenarnya untuk memudahkan penggambaran aja. Tapi kalau untuk menggambarnya sembarang, itu boleh sembarang juga. Y sama dengan 2X plus 1. Ambil X-nya sama dengan 2, boleh. Y sama dengan 2 tambah 1. Nah, 2 tambah 5. Itu X-nya 3.
23, 6. 1, 3, bisa menggambarkan 2,5 kan di sini. 1, 2. Ini pasti 5. Satu lagi 3,7. Mana itu maksudnya. Kenapa diambil yang sama dengan 0, y sama dengan 0? Memang untuk menggambarkannya lebih mudah di suku X dan suku Y. Padahal pada dasarnya boleh sembarang aja. Dimanapun boleh. Biasanya kalau yang dipelajari itu selalu X sama dengan 0. Ya, coba untuk membuat di titik potongnya di sini. Padahal tadi juga boleh, cuman tidak presisi karena kalau saya buat. Tapi kalau pada komputer pada ini dimanapun bisa. Untuk menentukan garis secara visual tadi kita perlu 2 titik. Jadi informasi 2 titik ini yang kita cari. Atau perlu 1 titik dan gradiennya. Ya, kalau kita bisa tambahkan itu. Berapa 1 titik dan gradiennya? 1 titik memiliki gradiennya 0. Karena 1 titik gradiennya 2. Berarti dia enggak. Gradien itu punya informasi juga bisa kita uraikan karena gradien itu sebenarnya adalah 2. Kan delta Y itu delta Y kan? Ya. Sebenarnya gradien di dalam gradien itu tersimpan informasi 2 titik. Jadi 1 titik sama gradien itu sudah cukup untuk kita buat masalah dengan ini. Gradien delta Y delta X sebenarnya biasanya sudah 2 titik. Jadi informasi dasar itu yang kita butuhkan untuk menguraikan tadi persamaan. Kalau di slide ini, ketika X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 3. Maksudnya kan 1. Ada nilai selisih daripada delta Y dibagi dengan selisih daripada X. Tapi kita bisa koreksi tadi secara visual kalau ada gambarnya. Nanti kita akan ketemu di next materi terkait dengan turunan. Turunan itu kan ya kemiringan garis. Turunan itu adalah kemiringan daripada. Ini masih definisi daripada gradien ya. Delta Y kesimpulannya adalah delta Y dibagi dengan delta semua garis melalui titik 1,1 2,2 maka gradiennya adalah 2 Yeah.
3,1. Ada 2 gradiennya. Tapi gradiennya adalah Y2 dikurangi Y1 per 2 3 dikurangi Y1 per 1 dikurangi ya 4 per 2 ya. Jadi bisa terlihat sendiri di sini. Tadi ada yang bilang ya. Iya. Sengaja saya tulis ya. Apa? Karena yang diperlukan. Nah, yang mana Y1, yang mana Y2, yang mana Y1 itu adalah pilihan. Ya, bukan berarti harus yang sebelah kiri Y1, sebelah kanan. Ya. Nah, saya di sini memilih Y2-nya adalah di sini dia memilih Y2-nya adalah intinya titiknya itu ketika ditulis 1,Y1 ini bebas yang mana aja ya. Kalau saya tadi kenapa saya langsung dari sini ini kan Y2 Y1. Kalau mulai dari sini, Y2 Y1, ya sama. Dia cuma selisih. Ya. Jadi itu pilihan kita mau ambil X2-nya yang mana, Y2 sama X1 Y1 yang mana. Bebas dan dia tidak mempengaruhi. Ya. Jadi sudah diketahui gradiennya. Nah ini cara mendapatkan persamaan garis dengan cara ini titik nih. Apa maksudnya? Titik itu cuma 2 informasi. Ya. Ketika 2 informasi ini kita dapatkan gradiennya, maka bisa dibuatkan persamaan garisnya. Persamaan garisnya yaitu ini 2x plus c. Ini baru gradiennya. C-nya kita belum tahu. Nah, C-nya bisa kita tahu dan dia masuk ke sini. Salah satu daripada nilai 1,3 dan 3 1. Kalau kita substitusi 1,3 berarti ini 3 kedua kali 1 plus 3. Nah ini kedua kita pilih 3,5. Maka jadilah Y sama apa maksud persamaan garis di sini? Yang namanya persamaan garis itu membuat informasi keseluruhan kembangan titik aja. Ini kan 2 titik kan? Kalau saya mau ambil X-nya 1000, yang 2 kali 1000, tambah 5, itu 1990. Jadi itu makanya ada 2 titik dijadikan persamaan garis, maka kita akan mendapatkan informasi keseluruhan. Yang prediksi, yang apa, ada prediksi apa, linear. Ini 2 titik, berarti linearnya kecenderungannya ke sini. Kalau persamaan kuadrat, kecenderungannya di sini. Nanti kalau metode lain lagi, sama juga, pokoknya 43, 44. Intinya kan di persamaan ini kan, ya kan? Karena sih ada metode prediksi, metode apa, padahal dia informasi awalnya di sini 2 titik tadi. Kalau 3 titik nanti dia bisa menjadi parabola, artinya kalau ada informasi terkait itu, kita bisa tahu yang mana. Dari sebenarnya informasi titik tadi. Ya masih bingung sama yang dari gradien. Berapa gradien? Yang gradien. Ya, Y2 kurang Y1, X2 kurang Y1. Gimana?
Ya. 4,3. Ya. Tadi pertanyaannya masih sama ya. 1 min 3. 1 min 3 bukan 3 min 1. Jadi ketika rumusnya ditulis M sama dengan delta Y per delta Z, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, sebelum kita memasukkan nilainya, kita harus pilih dulu X1 Y1 yang mana, X2 Y2 yang mana. Ya, ada X1 Y1, ada X2 Y2. Umumnya begitu. X1 Y1, X2 Y2. Boleh dong saya pilih yang ini X1 Y1, yang ini X2 Y2. Nah, kalau yang di slide itu ya X1 Y1, X2 Y2. Kalau saya di sini X2 Y2, X1 Y1. Sehingga yang saya lakukan langsung Y2 kurang Y1, ya kurang Y1. X2 dikurangi X1. Hasilnya masih sama. Min 2. Jadi di situ konsepnya itu. Bukan berarti yang duluan ditulis adalah X1. Yang belakangan adalah plus selisih daripada nilai Y, selisih daripada nilai ya, sih belum Paham. Seperti halnya kita menulis begini ya. Kenapa kita kurang 7 atau 7 kurang 5 ya? 7 kurang 5 itu 7 dikurang 5 hasilnya 2. Gampang sekali. Ya kan? Tapi ketika diulang min 5 tambah 7 ya kami itu tidak. Ya kan? Nah, sama ya itu. Bisa jadi bilangan itu kan ada tandanya ya. Mau dipindah sini, makanya pindah luas itu kan bingung karena nggak boleh tanda yang minimal pindah ke sana minimal ada tandanya. Minimal jadi posisi ini nggak ada tandanya bingung. Jadi itu ya. Oke, ini juga sama caranya, tapi kembali ke soal berikutnya. Ini sudah dapat sama ya. Dibuat plus 5. Sekarang cara yang kedua, yang pertama adalah dengan mendapatkan gradiennya. Cara yang kedua kita sudah perlu gradiennya. Mendapatkan persamaan garisnya tanpa menentukan gradiennya. Yaitu dengan cara langsung mensubstitusi titiknya ke dalam persamaan. Persamaan garis itu apa? Mau ditulis Y sama dengan A plus B atau L plus B boleh. Titiknya apa? 1,3. 1,3 berarti 3 sama dengan 1A atau A 1 kali A ya. Titik yang kedua 3,1. Jadi min 1 sama dengan 3A plus ya, lebih lagi. Oh, yang kurang 1, 4, ya, ini, A-nya sendiri 2,2, itu tekniknya kita boleh menggunakan gradian, tapi nggak menggunakan substitusinya langsung. Dapat hasil yang kedua D sama dengan min 2 D plus D. Dari mana kita dapatkan 1,3 ya 2 kali 1 plus D.
Ya, ada ya sama dengan 2x plus sama ya sama. Karena dua titik itu sudah cukup informasinya ketika yang perlu radian itu kita bisa. Ini caranya. Kalau kita memulai dengan radian ya radian itu baru kemudian Ini kan kata Bapak ada dua cara itu, yang dia sama yang itu apakah di semua kondisi soal itu bisa menjadi dua cara itu atau ada salah satu kondisi soal yang harus pakai? Ya, semua kondisi soal Kan ada yang harus pakai semua kondisi soal yang tipenya itu diketahui dua titik ya. Itu kan dua titik diketahui ya. Tidak diketahui gradiennya. Nah, itu ini bisa untuk semua kondisi soal yang diketahui dua titik. Karena seperti saya katakan di awal, kita membuat garis itu modalnya itu cuma dua titik atau satu titik dan gradien. Kalau diketahui gradiennya, misalkan 1,3. 1,3 kemiringan garisnya gradiennya sama dengan 7. Ya. Ini sudah cukup juga kita membuat persamaan garis. Apa tadi? Y sama dengan MX plus 7. Berarti ini 7 langsung Y sama dengan 7X plus 1,3. Ya, sama dengan 7 kali 1,3 terus MX plus 3. Ya. 3,74 Y-nya sama dengan adalah Y sama dengan 7X diketahui satu titik yang jadi secara umum itu bisa modalnya itu adalah dua titik atau satu titik dan untuk garis itu sama garis itu di informasi yang bisa apa beda persamaan dan titik itu cuma dua informasi. Persamaan itu semua informasi ya 100, 1000 jadi model makanya disebut dengan model. Jadi kalau persamaan itu disebut model prediksi dia sudah mendapatkan dulu si cara ini dia mendapatkan prediksinya dan algoritma ya jadi sudah ada formula yang lebih bagus. Habib itu kan Habib Iqbal kan sudah dapat model apa istilahnya supaya keretakan pesawat itu bisa dapat modelnya aja bersama ini. Untuk mendapatkan gradien tadi delta Y per delta Y itu artinya selisih daripada ini titik pertama ini X1 di sini Y1 ini adalah titik X1, Y ini X2 ini Y2 ini adalah X2, Y. Jadi selisih daripada delta. Kalau pada gambar, bilangan-bilangannya sudah ada, langsung aja. Ya kan? Tapi jangan salah pasangannya itu adalah Y2 dan Y2. Jadi ini
ini 5, 4, 6. Ya. Kalau mulai dari sini, 7 dikurangi 5, 2, per dikurangi ya. Kalau mulai dari sini boleh 5 kurang 7 min 2 dibagi 4 kurang 6 min 2 dibagi 2. Berikutnya, selain yang ini sama juga ya. Karena persamaan ini cuma masih titik 1,4 dan 2,1 sudah cukup modalnya. Itu 2 diksi. Mau pakai gantian dulu. Y2 dikurangi Y1 berarti 1 dikurangi 4 per 2 dikurangi 2 kurangi 1 ya. Dapatkan min 3 nah dia adalah min 3 plus D ya. Yaitu rumus awalnya persamaan awalnya ya, kembali lagi persamaan awalnya dia sebenarnya MX plus D boleh, AX plus B boleh, sedangkan mengubah maknanya ya. Yang jelas yang dicari itu nilai daripada M dan C-nya. Kalau kita tulisnya sebenarnya MX plus B, kalau kita tulisnya sebenarnya AX plus B, maka yang kita cari nilai B-nya. Ya. Ini M-nya sudah dapat, min 3, tinggal C-nya. Di substitusi saja ada Y, ada X, salah satu pilih aja. Jadi, ini 1,4 dibeli di sini, berarti X yang 1, Y-nya 4. Berarti 4, ini 4 sama dengan min 3 kali 1. Setelah Y-nya, ini 4, min 3 di kanan, pindah ke kiri dari positif, 4 tambah 3, hasilnya Y sama ya, sama dengan soal yang sebelumnya ya. Lalu saya bisa berikutnya adalah persamaan kuadrat. Ini persamaan garis ya. Persamaan garis yang 1. Kemudian tidak ada perkalian antara X dan Y. Itu variabel. Nah, persamaan kuadrat dituliskan dari umum Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Kalau persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat. Kalian juga persamaan kuadrat itu dikarenakan A ya. Tidak sama dengan 0. X-nya variabelnya ya harus ada 2. A-nya tidak ada. Walaupun ini pangkat 2 kalau ini 0 ya 0. Jadi kalau Y sama X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat plus 5 persamaan kuadrat juga. Dan B-nya sama dengan 0. Dari 0. Apa? Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Jadi ini D-nya sama dengan 0. Persamaan kuadrat juga jadi di yang menentukan persamaan kuadrat A itu. A yang nggak boleh 0, variabelnya paling tinggi angkanya 2. Jadi persamaan kuadrat yang ini B dan C-nya nggak ada, yang ini B-nya nggak ada, yang ini C-nya nggak ada persamaan. Kalau pada kurva ekspor yang di kalau dia kuadrat sempurna itu maksudnya ini sebenarnya dia sebenarnya kuadrat ya, dia sebenarnya X menuju kuadrat atau X plus. Kalau bentuk kuadrat sempurna dia
Nempel pada solusi. Karena solusinya cuma satu. Ini X sama dengan 5, X sama dengan 7. Ya, kita bisa. Soalnya ketika ketemu di perpindahan kemarin, contoh 1/7 kuadrat, lebih dari 0, nah, di X sama dengan 7. Di X sama dengan 7, dia tandanya tidak berubah. Tetap kalau dia positif, ketemu 0, ya. Di X sama dengan ini persamaan kuadratnya aja ya. Bukan kalau satu per, ini nggak pada. X min 7 kuadratnya saja begitu. X min 7 kuadrat seperti ini. Kita tahu positif. Ini kan selalu positif ya. Berapapun angkanya. Min 5, nih 5 min 7, min 12. Min kuadratnya 144 positif. Jadi menunjukkan bahwa di titik X sama dengan 7, sebelah kirinya juga positif, sebelah kanannya juga positif. Apa yang kedua itu yang berupa tandanya. Kondisinya itu ya. Dan coba ngerjain nggak step sebelumnya? Ada yang coba ngerjain yang apa tidak samaan itu? Berikutnya ya. Yang kemarin kita kerjakan nomor berapa? 7 Pak. Nomor 7 ya. Iya. Kita coba satu ya. Sedikit ya. Kasih sama kepala juga. Tekniknya seperti yang sudah dipelajari, pertama dan satu luaskan. Tuh, akan berarti ke ini. Setelah satu luaskan sama dengan penyebut. Ya beda sama yang dulu. Ya. Kemudian diambil faktor di linearnya. Ya. Nah, yang nomor 6 dan nomor 7, 3 itu sudah. Jadi kita akan katakan yang 7 sekarang yang 6. X plus 2 kuadrat X min 1 per X dengan X tambah 1 pangkat 3. Jelas, kami titik pemecah dulu. Yaitu di X sama dengan min 2, maksudnya tak min 2 tambah 2 sama kan? Ya. X sama dengan 1, ini X sama dengan 3, ini X sama dengan 1. Kalau ditulis lebih panjang, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Ya. Dibuat di garis bilangan, ada 4 titik, jangan salah, yang paling kiri, min 2, min 1, 1. Ya. Karena dia hanya lebih dari, kan yang belakang kosong. Kalau dia lebih dari bulatan penuh, bulatan isi, kecuali yang bagian bawahnya. Di X sama dengan 3 dan di X sama dengan min 1. Di X sama dengan 3, ya. Yang ini bulatan penuh. Ya bedanya ya. Karena ini bulatan kosong, maka dia semuanya. Kalau penuh, pilih dulu di atas atau di bawah. Dan kalau di atas penuh, di bawah kosong. Bukan pilihan, pilih sesuai dengan titik ini. Ini titiknya X sama dengan 1. Ya, sama dengan beda sama dengan ya. Titiknya X sama dengan 1 di atas, penuh. X sama dengan min 2, penuh. Di bawah kosong. Ya. Berapa kosong? Ya, 5 kilo dan seperti ini. Berarti 0 dibagi 5 seperti ini.
definisi S-nya 0. Ya. Jadi kalau angka ini min 1 di sini, nolnya di bawah. Ya. Nolnya di bawah hasilnya 5/0. Salah. Tapi kalau nolnya di atas, 0/5. Benar. Apa tadi dipilih yang atas dan yang bawah. Kalau yang atas dia belakang penuh maka penuh, yang bawah walaupun dia belakang penuh tetap di bawah. Karena dia terdefinisi. Ya. Oke. Nah, karena dia belakang kosong, kita sekarang ambil titik uji. Titik ujinya boleh 4, boleh 2, boleh 0, boleh min 1,5, yang lain dan boleh 3. Ambil X sama dengan 0. Kita karena itu ya. Ambil X 0 plus 2 positif, 0 min 1 negatif, 0 min 3 negatif, 0 plus 1 di atasnya negatif, di bawahnya negatif. Jadi sudah ada tanda di sini. Pergantian tanda kecuali yang angka kuadrat atau angka genap angka 2. Kita angkat 2 ya, ini 2 positif, negatif, positif, negatif, tidak berhasilkan. Kita uji lagi, X min 3 benar kan? X sama dengan min 3, min 3 ini namanya positif ya. Min 3 min 1 negatif. Min 3 min 3 negatif. Min 3 plus 1 min 2 negatif. 2 kali 2 kali 2. Di atas negatif, di bawah positif negatif. Solusinya mana? Yang kira-kira kan? Yang kira-kira mana? Dari min 1 sampai 1, min 1 sampai 1. Ya, kedua kamu kan? Ini ada fungsinya. Bukan irisan, kalau irisan nggak ada. Apa? Ini lebih dari ya. Sekarang ini. Ya betul. Yang terbuat dari sini. Kalau lebih dari sama dengan 0, tinggal ikutnya tadi ya. Kecuali 3 dan 1. Ya, dan min 1. Ya, berarti yang positif yang lebih dari sama dengan 0 mana solusinya? Dari min 1 tidak ikut, 1-nya ikut, ya, min 2 ikut, gabung, kita ikut. Kan yang positif. Yang positif. Ini 0. Min 2 itu. Gabung 3 itu sampai 0 ini enggak itu karena dia 0 kan? Kalau min 2 sendiri itu min 2 aja jangan. 2 min 2, min 1, di sini min 2-nya itu berapa tadi? Dia nilainya 0. Min
2 tambah 2 Nah, persamaan kuadrat itu seperti saudara saya kuadrat sama D. Kalau A-nya lebih dari 2, dia terbuka ke atas. Ya. Karakter atau ini daripada kuadrat. Ya. Kalau Y sama dengan 2 kuadrat tambah 1 tambah 7. Selama A-nya lebih dari 2, dia terbuka ke atas. Terbuka ke atas, konsekuensinya dia punya nilai minimum. Nilai minimum itu adalah nilai Y-nya. Y minimum. Kalau X-nya enggak. X-nya itu kan positif negatif kanan kiri. Minimum maksimum itu atas bawah. Jadi nilai minimum itu nilai Y-nya. Sebaliknya dengan nilai A kurang dari 0, contohnya Y sebenarnya ini 2 di sini aja patokannya. Dari sini jelas plus 10 kan dia turunnya ke bawah, artinya dia punya nilai maksimum. Kalau dia maksimumnya tadi nilai Y yang maksimum, nilai X kan nggak ada kanan kiri, ya kan? Nggak ada maksimum minimum. Jadi nilai minimum dan maksimum adalah atas bawah. Nilai X-nya seluruh bilangan real ya. Maksudnya ini 10, 1000 masih bisa. Ya. Itu 1000 kuadrat tambah 2 kali 1000 tambah 7. Jadi nggak ada nilai maksimum di nilai E. Hanya di nilai Y-nya saja. Nah itu dia terbuka ke atas ada nilai minimum, terbuka ke bawah ada nilai maksimum. Terusnya Y sama dengan X kuadrat tambah 1 terbuka ke atas, itu yang minimumnya di sini. Y sama dengan X kuadrat ini terbuka ke bawah maksimumnya, ya. Cari tahu lu nah, untuk persamaan kuadrat memperoleh solusi adalah solusi atau dari persamaan kuadrat adalah nah, kalau dia memotong sumbu E 2 kali,
Kalau dia di sini itu bilangan bulan, kalau dia di sini berapa? Di sini 10. Maka sebenarnya persamaan kuadratnya adalah x min 2 x min. Makanya kapan jadi faktor linear ya? Karena di sini adalah solusi x sama dengan 2, y sama dengan 10. Positif, pemecahan 0, negatif, ya. Pemecahan 0, jadi positif, negatif, positif. Ya, bentuknya begini faktor linearnya. Kenapa dicari faktor x kuadrat min 2 min 10 min 12x plus 2 linear. Ini kan kalau yang kuadrat ya, dicari faktor linearnya. Faktor linear itu adalah solusinya itu. Kenapa penting bisa pergantian tanda? Karena ini menjadi bentuk nolnya. Positif, ketemu 0, negatif, ketemu 0. Ada yang ketemu 0, positif lagi. Ada bentuknya y sama dengan x min 5 kuadrat. Karena double. Jadi kalau di sini 5, ya, ya. Ini kan x min 5, x min 5. X min 5 kuadrat itu x min 5 bagi x min 5. Artinya dia ini disebut kuadrat sempurna atau selalu positif. Beberapa penangkanya selalu positif. Nah, ini ketemu 0 dari di sini bentuknya dia kuadrat sempurna. Akar kembar solusinya 1. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kembar solusinya cuma 1. Jadi x sama dengan 5. Solusi 2, solusi 1 tidak memiliki solusi. Disebut dengan yang ini disebut dengan definisi positif. Karena dia selalu nilai y-nya nilai positif. Berapapun nilai x-nya selalu nilai positif. Persoalannya kalau x kuadrat min 12x plus 20 mudah untuk difaktorkan. Kalau saya ganti dari 21 misalkan. Bisa nggak difaktorkan? 12x plus 21. Faktor dari 21 adalah 3 kali 7 ditambah jadi kurang dari 4 bisa maka kalau kita pakai yang B plus 12 angka B kuadrat kurang angka ya, harus sampai di nanti bilangannya bukan desimal ya 2,17 ya 4,56 begitu lah. Kemudian akan juga kalau tidak bisa difaktor tapi jarang ya. Jarang sekali difaktorkan. Rata-rata yang pernah pakai ini, karena bentuk akar susah kecuali boleh pakai kalkulator. Jadi ini dalam bulan kita jarang sekali digunakan. Saya cek juga kayaknya nggak ada. Model yang harus menggunakan ini nggak ada. Biasanya sebenarnya ada kan yang ngomong puisi. Ada. Dan ada ciri berikutnya bisa ditandai dengan nilai diskriminan yaitu B kuadrat kurang 4A. Kalau dia B lebih dari 0, memiliki 2 akar yang ini maksudnya bentuk-bentukan 2 titik. Kalau B sama dengan 0, dia berarti ya akar kembar. Akar kembar itu maksudnya akarnya cuma 1. Yang tadi ini X min 5 dikuadratkan, X min 5, X min 5. Ya, jadi sebenarnya 5 itu ada 2 akar kembar. Dan yang terakhir di sini memiliki kalau D-nya kurang dari. Jadi kalau kita nggak bisa memfaktorkan seperti di sama kemarin, ini dia definisi positif. Kalau kita mau memastikan dia definisi positif, caranya tadi D-nya kurang dari. Ini definisi positif. Pilihannya definisi positif atau menggunakan rumus ABC.
Ya kan? Ya. Kalau bisa difaktorkan dia rumus ABC, nggak bisa difaktorkan berarti definisi. Ini contoh soalnya aja. Tapi sebenarnya minus 96 berarti bisa difaktorkan ini ya. Minus 6 faktornya terus ada minus X minus 6 faktor dari adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Artinya adalah yang mana 2-nya yang mana 3-nya. Di sini negatif, berarti negatif 3 plus 2. Negatif 3 plus 2 adalah 1. Negatif 2. X sama dengan min 2, ini sama dengan sama ya. Kita dengan contohnya yang mudah ini. Ya, Yang mudah. ya, maksudnya yang mudah. Ya, enggak. Contoh desimal ya. Ya, rumus ABC kan? Itu rumus ABC ini rumus apa? Kalau bisa difaktorkan, nggak usah pakai itu kan? Karena ini digunakan untuk yang desimal tadi yang susah. Karena ada angka-angka itu kan. Difaktorkan, kalau difaktorkan itu artinya dia dapatnya bilangan bulan. Kalau bilangan bulan dia langsung. Kalau belum bulan berarti pakai ABC atau tadi dia definisi. Definisi posisi artinya arti di sini apa? Sudah bisa difaktorkan. Kalau dibolak-balik juga nggak bisa difaktorkan. Itu definisi posisi. Kalau desimal pasti bisa difaktorkan. Tapi yang kayak desimal. Nah, ini kalau ini saya ganti S kuadrat min X min 7 pasti bisa difaktorkan. Pakai itu tadi. Ya, masih bisa difaktorkan bagi rumus ABC. Tapi kalau definisi positif tidak bisa difaktorkan sama sekali. Makanya dicek dengan diskriminat di sini B kuadrat kurang 4 hasil. Min 1 4 kali 1 kali ini 7 28 29. Berarti positif kan? Positif maksudnya bisa difaktor. Cuma nggak bisa pakai pemakaran ini pakainya. Kalau dia kurang dari 0, lalu dia definisi tidak perlu dilakukan pemfaktoran. Makanya di soal sebelumnya di sini definisi positif nggak perlu di otopen lagi. Ya. Nah, ya. Ini faktoring bisa nggak? Nggak bisa. Tapi rumus ABC dicoba juga itu nggak bisa. Karena nanti kalau rumus ABC itu munculnya gini, akar min 50 negatif ini tidak ada nilainya. Nah, kalau dipaksa coba pakai rumus dia dipastikan dari nilai 3 kurang dari 0, maka dia definisi positif. Sudah. Kita yang perlukan itu adalah tandanya positif atau negatif. Nggak perlu difaktorkan linear, karena faktor linear tadi juga untuk mengarahkan kepada tandanya positif atau negatif. Ini kan kita perlu banyak tahu gimana kalau ini X0, X1 berarti 0, 1. Dimana positif negatifnya diuji. Positif, negatif, positif. Yang di atas sudah pasti positif. Kalau di atas sudah pasti positif, gimana caranya? Di atas positif, contoh positif 2. Yang menentukan di bawah.
min itu menjadi min 2 per 10. Tapi kalau di bawah positif, plus 2 ini plus 7, apa? Gitu. Ya. Kenapa? Kalau di atas yang sudah tahu positif, tinggal yang bawahnya yang jadi penentu. Ya. Titik pemecahnya juga sama dan sama. Ya. Itu soalnya memang ada advance ya. Iya, yang kepala saya, Pak. Ya. Kemudian, nah nilai maksimum atau minimum, kadang kita belum tahu nilai maksimum itu nilai y-nya ya, bukan nilai x. Nanti kita akan sering terus-menerus ketemu nilai x dan nilai y, kadang-kadang jadi bingung. Kenapa? Karena bicara limit sama nilai y, ya, ketemu fungsi nilai y-nya juga. Jadi bingung mana x mana y. Padahal di situ dalam beberapa bab depan itu semuanya masih berbicara tentang nilai x dan y. Ini saja limit, turunan, ya, aplikasinya itu masih nilai x dan nilai y. Nah, jadi ketika ada persamaan y sama dengan x kuadrat tambah x tambah y, kita tahu dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dari nilai A, A-nya lebih dari 0 terbuka ke atas, kurang dari 0 terbuka ke bawah. Punya nilai minimum atau maksimum dari sama dari per 2. Jadi nilai X-nya yaitu min B per 2A, bukan nilai minimum yang masuk Y-nya. Ya. Belum diketahui ini nilai X-nya. Jadi memiliki nilai minimum, maksudnya nilai Y-nya, ketika X-nya sama dengan min B per 2A. Contoh, gambar. Ini 5. Persamaannya bisa secara tertulis X min 5 kuadrat. Ya, bisa kita buatkan biasa. Kalau saya uraikan, jadi min 10X plus 5. Ya. Maka X-nya sama dengan min B per 2A. Min B-nya apa? Min 10. Ini min dari rumus ya? Ya. B-nya min 2. A-nya 1. Berarti ini positif, untuk juga adalah ya. Baru nilai X-nya minimum maksimum itu nilai Y. Nah, ini nilai Y-nya berapa nih? Dari sini dulu berapa? Jadi 5 nilai minimumnya ya. Nilai minimum sama dengan 0 jika X dengan kita belum tahu nilai minimumnya, yang kita ketahui itu pasti nilai X itu. Karena di sini juga kalau dia simetri kanan kiri kita bisa bagi 2 di situ nilai X-nya. Kalau saya tahu di sini 0, di sini 4, berapa sih saya tahu X-nya 2, nilai Y-nya belum tahu. Ya. Berlaku juga untuk yang A-nya. Ya, kurang dari 0 atau 0 sama, yaitu min B per 2. Cuman beda istilah aja. Kalau A-nya lebih dari 0, jadi terbuka ke atas, ya minimum. Terbuka ke atas, minimum. Satu lagi, terbuka ke bawah, jadi 4. Ya, kemudian X-nya tetap sama. Itu min B per 2. Itu nilai X-nya. Sekarang gambar grafik persamaan kuadrat.
Ya. Oke, tadi ada graf sedikit. Kalau garis kita butuhnya tadi cuma dua titik atau satu titik yang gradien. Persamaan kuadrat dia membutuhkan 3 titik. Dan dia akan terus begitu. Persamaan garis ini variabelnya polinomial misalnya. Polinomial pangkat 1 itu y sama dengan AX plus ini maksudnya pangkat 1. Ya. Kemudian persamaan kuadrat ini polinomial pangkat 2 atau sebetulnya y sama dengan AX kuadrat tambah bx tambah c. Nah ini bebas ya. Pangkat 2 yang ini membutuhkan tadi 2 titik, yang ini membutuhkan 3 titik dan berikutnya juga begitu. Sisanya ya. Kalau pangkat 3 disebut kubik juga ya, pangkat kubik polinomial pangkat 3, kemudian y-nya menjadi x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah cx tambah d. Ini membutuhkan 4 titik. Itu biasanya kelihatan di rumah. Maksudnya dia menurunkan terus tuh, supaya dia bisa mendapatkan formulanya. Itu formula ini atau rumus ini membutuhkan 2 titik baru bisa. Ini 3 titik baru bisa. Jadi kalau pangkat 2 membutuhkan informasinya 3 titik. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Ini yang diajarkan di sekolah dulu sama seperti persamaan garis tadi. Ambil x sama dengan 0, maka y-nya 0 min 8. Didapatkan satu titik yaitu kemudian ambil d-nya sama dengan 0, nah x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 sama dengan x kuadrat min 2x. Contohkan x min 4 x plus 2 x sama dengan 4 x sama dengan 5. Maka didapatkan 4,0 dan 2,0. Ada 3 titik. Ya? Karena sudah ada 3 titik, baru bisa kita gambarkan. Min 8. 0,8. Ya. 4,0 1 2 3 4 2,0 yang 1 2 kita terus minggu aja nggak apa-apa ya. Langsung aja. Tapi persamaan tadi ilmunya itu ada nilai maksimum minimumnya, jadi puncak yang jadi patokan. Di mana? Di sini ini min 2, di sini 4 bagi 2 ya kalau dari gambar. Kalau kita nggak tahu ini min 2, sini 4 bagi 2 nya di sini kan? Pasti di sini x-nya x sama dengan 1, x sama dengan 1 kurang 2 kali 1 kurang 8 yaitu berapa? 1 kurang 10 ya. Ini 9. Jadi ini tadi 0,8 lagi 1,8. Mulai dari sini. Padahal ini dari gambar. Padahal tadi kan bisa juga x sama dengan min per 2 kan. Ya, min b-nya berapa? Min 2 ya.
Ini berubah 2 kali 1. Ini positif 2 per 2 sama dengan 1. Itu dia X sama dengan 1. Bisa dari X sama dengan min per 2 atau udah siapa sebenarnya? Sudah ada di sini. Bagi 2 aja. Ya, ini min 2, ini 4. Ditambah bagi 2. Di 9 dimasukkan ke sini 1 dikurangi 2 ya. Itu terus itu persamaannya dari sini itu tadi kan ini X-nya sama dengan 1. Kita yang perlunya nilainya ya, nilainya belum tahu kan? Tahunya dari mana? X sama dengan 1. Begitu titik puncak ini sudah dapat, maka yang lainnya tinggal ini aja. Nyaris sebenarnya tadi 3 titik ini bukan 4 titik ya. Memang diketahui 4 titik, tapi 3 titik, 1 titik puncak, 1 titik yang lainnya, dua-duanya cukup kalau titik puncak. Misalkan ini 1 titik jadi puncak, yang ini sudah diketahui. Ini bisa didapatkan dengan cara ini berapa jaraknya? 3 ya. Ini tambah 3 aja. Ya kan? Ya. Jadi kalau dengan titik puncak dia cukup 2 titik. Kalau dengan tanpa titik puncak dia harus ya boleh. Ya, yang paling sentral di persamaan kuadrat adalah titik puncaknya. Kalau titik yang lainnya, ya boleh juga mesti di titik X sama dengan 0, sama seperti persamaan garis tadi. Misalkan tadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Pak, saya nggak mau di X sama dengan 0, boleh. Mau di X berapa? X 2, boleh. X sama dengan 2. Jadi ini sebenarnya 2 kuadrat 4. Kurang 2 kali 2, 4. Kalau ya, min 8. Titiknya yaitu berarti 2,1. Ya, satu lagi titiknya dari X sama dengan 3. 3 kuadrat 11. Kurang 2 kali 3, 6. 3 kurang 6, 3. 3 kurang 8, ini 5. Yaitu 3,5. Kira ya, 2,8. Ya, 3,5. 3,5 dapat 1 titik lagi ya. Enggak punya titik pusat tadi. Ini besarnya simetri aja kan. Jadi 3 titik saja tahu. Tapi yang dari sentral titiknya adalah puncak. Ini kan masih satu sisi yang sama ya. Kalau belum, ini kan kita belum tahu simetrinya. Kalau kita ini 2 titik itu ya, kan itu tinggal berapa? Tahu ya? Nah, tapi udah tahu kecenderungannya kan? Kita puncaknya di sini. Kita kalau tahu titik puncaknya di mana, X sama min per 2A ini dapat X dengan 1. Di sini. Nah, di sini udah langsung aja kan? Sebelahnya adalah simetri ya kan? Ya itu ini berapa? 3. Sini 3. Ya. Jadi tidak ada yang mengharuskan dia tapi itu yang paling mudah. Ya. Itu yang paling mudah. Langsung ya. Nanti dipotong langsung boleh karena kita ingin menggambarkan ya kalau secara
Kita nggak perlu sebenarnya yang diperlukan 3 titik sembarang juga bisa jadi bersamaan kuat. Pada 298 adalah ceritakan jumlahan faktor dari jumlahannya belum kelihatan ya di sana ya. Jadi pada min 2x min 8 difaktorkan min 2x min 8 difaktorkan hasilnya 1 dan 8 faktornya bisa juga 2 dan 6 yang memikirkan hasilnya adalah min 2 dari 2 dan 2 dikali 4 tambah 4 negatif ya negatif 2 plus 4 berarti minus 8 kalau dijumlah hasilnya plus 2 dikali hasilnya minus 8 dijumlah hasilnya minus 2 betul ya? Ya kan? Difaktorkan ini. Baik, min 4 dari x plus 2. X min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Betul kan? Sama dengan 4. Jadi kalau ditulis faktor dia tadi x plus 2 x min 4, x plus 2 x min 4. Tapi kalau ditulis diselesaikan persamaannya maka dia menjadi x sama dengan 0. Artinya ya, x min 4 sama dengan 0. Artinya x sama dengan x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan berapa di sini? Min 2 dan 0. Karena faktornya tadi adalah plus 2 min 4. Plus 2 min 4 masih faktornya. Ini plus 2 ini min 4. Dimulaikan lagi. Jadi kita memecahkan ini faktornya. Coba ya. Jadi kesimpulannya persamaan pola itu sembarang menggunakan 3 titik. Tapi yang jadi sentral titiknya adalah kalau kita nggak belum menemukan tadi x ya, dengan a. Ada yang pada kemudiannya udah ada anggapan seperti ini. Ini min 2, ini 4. Bagi 2. Kalau 4 dikurangi 2, jadi 2. 4 dibagi 2. 4 dikurangi 2. Hasilnya 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Dari gambar kalau yang begini itu harusnya berarti ada berapa langsung G9 ya yang dikatakan nilai maksimum. Nilai X kan sudah habis dari negatif dan hingga sampai berapa kali X-nya dihitung bisa. Berikutnya adalah persamaan jarak. Persamaan lingkaran ditulis dengan pusatnya A, B dan jadinya R ditulis dengan persamaan X min A kuadrat tambah G min B kuadrat sama dengan R hingga
X ini itu kuadrat tambah Y 8 kuadrat kemudian 25. Kemudian kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi pusatnya adalah koma. Jari-jarinya adalah kuadrat kemudian 25. Jari-jarinya adalah itu ada kuadrat. Ini adalah kuadrat. Jari-jarinya adalah jadi kita langsung bisa tahu nih S kuadrat sama Y kuadrat sama dengan kuadrat berarti pusatnya 0,0 ya. Jari-jarinya tetap M ya. Kemudian ini persamaan kuadrat 1,0 pusatnya ya. Jari-jarinya adalah 2. Ini L kuadrat L kuadrat 94 jarinya adalah L kuadrat 94 jarinya adalah ini pusatnya 1,0 dan jarinya adalah. Bagaimana cara menggambarkannya? Gampang ya, yaitu X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Pusatnya 1,0 ya. Berarti 1,0 1 di X ya, 2 nya kemana-mana. Dan jarinya 2, jadi sebenarnya kalau lingkaran ya, ini 1 berarti 2 ke kanan, 2 ke kiri, ya, 2 dasar, 2 ke bawah. Ya, tadi pusatnya ya, 2 ke kanan, 2 ke kiri, 2 ke bawah. Oh, dan di sini boleh juga 2, tapi kan susah. Ya, kalau ini kan ada kotaknya istilahnya. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Lomper komando yang tadi 7,8 ini ada 8 ya 7,8 ya 7,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8-nya ke atas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, itu aja ya. 7,3 ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Pusatnya. Tenggarannya ya. Jari-jarinya 2. Jari-jarinya ganti. Gimana nggak boleh ya? Gimana bisa caranya? Jari-jarinya 2. Ini M kuadrat sama dengan 4. Jadi M-nya sama dengan 2. Kita dari sini 1, 2, kan? Kirinya ini 1, 2 sini ya. Oh, ya. Kan pusatnya ini ya. 1, 2 kan? Ya. Dari sini ya. Catat 1, 2 dari sini ya. 4, 5, 6 ya. Ada 1, 2. Nah, kalau titik pusatnya seperti ini, apa jelas? Yaitu plus 7 plus 4 kuadrat.
ditambah min plus 3 kuadrat titik pusatnya adalah min 4 ya. Dan x min 4 kemudian tambah y min ya, karena ini itu persamaannya adalah x min a kuadrat tambah y min b kuadrat. Jadi kalau x min a kuadrat pusatnya adalah a, b. Kalau dia x min 3 kuadrat tambah y min 4 kuadrat sama dengan 25, nah ini pusatnya adalah 3,4. Kalau ini min 4,5. Ya, karena ini positif. Kalau diuraikan ini x min 4. X min 4. Pusatnya adalah min 4. Ya, kalau di sini positif, artinya pusatnya adalah min 4. Kalau di sini yang negatif, pusatnya adalah 3. Makanya ditulisnya begini ya. Itulah kita cara membaca formulanya. Ya, dari persamaan ini ya. Persamaannya seperti ini, x min a kuadrat tambah y min b kuadrat, pusatnya adalah a, b. Kalau ya, bulan pusatnya a, b. Kalau bentuknya seperti ini kan udah x min a, a-nya kan 3. Ya. Sedangkan kalau x plus 4, kalau diubah tuh x min a. Ini adalah pusatnya min 4. Ya, kalau di sini ya positif, karena persamaannya kan begini, gitu ya. Kalau kita informasi yang paling penting itu adalah kemudian tapi kenapa menggambarnya lebih mudah sih? Boleh ya? Boleh ya, cuma titiknya berapa susah. Tapi kalau di sini kan gampang ya. Kalau jadi jalan yang dua ya di sini juga pasti jalan dua kan di posisi ini kita bukan berapa. Kalau mau tahu masukin ke sini bisa persamaannya. Ini persamaannya dari x kuadrat yang itu ya, dari pasar nomor ya. Nah, dari R-nya 2 ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Pusatnya 0,0, R-nya berapa? 0,0, 2. Tadi kalau kita punya titik susah dan kita punya dari-darinya, balikannya kita bisa membentuk formula lingkarannya. Ya, kita punya titik 0,0 dan dari-darinya 2 itu udah harus tambah ya, jadi 2 berarti 4 x kuadrat tambah y kuadrat. Di putar-putar juga bisa, kita punya persamaan, menggambarkan pusat jadinya tahu. Kita tahu pusat jadinya, bisa persamaan. Lain soal juga bisa dibuat kayak gitu. Kan garis juga gitu kan? Kita punya dua titik, gimana? Ini persamaan garis. Kita punya persamaan garis, bisa kita bikin titiknya. Ya, persamaan kuadrat juga gitu. Kita punya 3 titik, kita bisa bikin persamaannya. Dari persamaan, kita bisa bikin. Nah, ini lingkarannya. Tadi titik yang mudahnya ini kan yang sulitnya. Kalau kita punya persamaan, lebih mudah. Kita tahu misalkan ini titiknya di sini,
Dicek sama ini 2 ya. Kalau kita ambil lebih dari 2, langsung gagal. Contoh di sini 3. Yang sama 0. 3 kuadrat. Bila 0. Benar? Ya. Kalau saya ambil di sini, berhasil 1. Satu kuadrat. Tambah Y kuadrat. Tambah Y kuadrat. Tambah 1. Ya. Jadi sama dengan 11 tambah Y kuadrat. Mana plusnya? Plusnya di sini. Ya. Ya. 1,3 Jadi semua kita tahu informasinya. Awalnya basis yang perlu tahu itu cuma bikin sama kembali ya, bukan sama jari-jarinya. Tapi akhirnya semua bisa kita tahu kondisinya. Dengan cara apa ya? Habislah sudah. Kalau kesiap otomatis. Jadi informasi paling dasar dari lingkaran adalah saja dan juga dari sesuai dengan ini ya, x min a kuadrat sudah bentuknya sudah sama, x min a kuadrat berarti min 3,4. Kalau plus justru min 4, min 3 sebagai pusat. Kalau di sininya pusatnya adalah min 4, min 3, jari-jarinya berapa? Ini L kuadrat ya. Dan susah bilangnya, jari-jarinya adalah maka ya. Ya, yang lain ya, lawan dari kuadrat maka 4 2 ya. 25 adalah 5. Kalau 10 berapa ya? 10 ya. 25 akar 25 itu 5. Nah, ini saya akan tunjukkan bagian-bagiannya ya. Oh, berarti kalau x kuadrat tadi masing-masing 2 ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Sekarang ini kita memodifikasi bagian-bagian. Kalau saya tulis dalam lainnya y kuadrat sama dengan 4 ya. Ketika saya ambil y-nya saja, akalkan luas. Plus minus apa maksudnya? Y plus y min. Ya. Ini x plus, ini x min. Ini y plus y min. Kalau dimaksud y sama dengan angka 4. Maksudnya y yang bagian positif, yang mana? Kalau saya hapus. Kalau saya gambarnya ini, yang ini saya hapus, itu yang dimaksud adalah y sama dengan min. Kalau saya hapus yang sebelah kiri, ini maksudnya itu mana?
Maka yang negatif ini. Adalah kalau yang dimaksud yang ini adalah yaitu ya, yaitu ambil aja salah satu yang tadi mau yang Y positif atau X positif ya sampai yang Y positif sama ini baru Y nya positif ditambahkan sedikit lagi X positif. Berarti ini seperempat ya. Kalau tadi kan berlaku untuk keseluruhan, baik positif atau negatif. Jadi kalau saya ambil yang positif, kalau saya ambil yang sini, jadi ya, itu adalah di positif. Keseluruhannya tadi adalah kuadrat tambah kuadrat dan ya. Kalau di persamaan kuadrat ada juga ya. Persamaan kuadrat tadi Y sama dengan X kuadrat tambah J ya. Y sama dengan misalkan 2X kuadrat tambah 5X tambah ini kalau X-nya bebas ya. Kalau X-nya bebas, kalau X-nya positif ini X positif. Persamaan akar dari sini juga. Persamaan akar itu persamaan kuadrat, tapi ini persamaan akar. Cuma ganti X dan Y aja. Ini kan tadi ini persamaan kuadrat. Dia jadi akar kan? Ya. Nah, itu dia persamaan parabola sama kuadrat. Jadi persamaan akar ganti arah. Y awalnya sama yang X kuadrat. Berarti X sama dengan Y plus S adalah yang plusnya. Beda perspektif ya. Itu kan ada perspektifnya kalau nilai ini di Y, nah ini balikan aja sebenarnya. Ya, ya, ini namanya persamaan akar. Ini persamaan kuadrat, padahal itu juga maksudnya ini kan? Ini kuadratnya pas jadi akar ya? Ini sama, ini kuadrat ini asal persamaannya dari sini. Ada kalau khusus yang ini karena persamaannya sama, yang plusnya itu maksudnya karena yang minus ya. Ini kan akan bersama bagian apa? Bagian Y positif, bagian Y. Bola.
Kalau artinya dia sama juga kalau beda. Ada yang dia dompet cuma namanya kalau yang dia dapur bisa satu namanya jadi ada yang sekarang juga bentuknya ya terus kedua ya parabola bersinggungan dengan parabola terus dari bersinggungan kalau itu terkait dengan solusi bersama ya seperti ini ya. Ini kan parabola satu dari bersama sendiri. Nah, sama dua parabola ini biasanya kalau ditanya solusi bersama itu ini tadi kan ya caranya bagaimana persamaannya digabung persamaan parabola satu dan parabola dua gabung nanti hasilnya dapat nilai x yang di sini satu lagi di sini itu solusi kalau ada dua parabola. Kalau mau mencari kesimpulannya di mana? Kalau mau mencari kesimpulannya ada di mana di sini? Caranya persamaan satu disamakan dengan persamaan dua. Mencari solusi antara parabola dan garis. Sama juga. Kalau misalkan garis sebenarnya dua garis kuadrat berlima garisnya pada 3x plus 5. Menyamakan apa menyamakan? Artinya di sini kalau dia ini di sini titik ini nilainya berbeda ini dua persamaan sama kan? Nah, ini kenapa dia disamakan? Jadi 3x plus 5 sama dengan 2 plus 5 plus 7 sama titiknya. Ya sama. Kalau tadi persamaan kuadrat ini dikerjakan, ini dapatnya. Berarti kalau digabung, ini. Kalau persamaan kuadrat ini x kuadrat min 2x min 8. Maka tadi solusinya adalah x min 4 min plus 2. Ya. Ini solusinya di sini. Tapi kalau disamakan dengan garis, kita ambil garis kemana? Y sama dengan T. Ini kan Y sama dengan X kuadrat. Jadi sama ini dengan ini. X sama dengan X kuadrat min 2x min 8. Sama dengan berarti ini pindah ke kanan. X kuadrat min 3x min 8. Sama dengan selesaikan. Nggak bisa dikeluarkan BC tadi. Pasti dapat X-nya di sini. Kalau mereka di sini ketika disamakan, begitu juga parabola. Ada satu parabola disamakan, jadinya kalau kartu ini tadi X kuadrat plus Y kuadrat apa? Lagi ini aja, sini aja. Ini R-nya 2, ini R-nya 4. Kita tambah saja ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Sama ini apa? Sama ini sudah sama. Sama dengan 16 tidak sama. Tidak ketemu kan? Ya. Tapi begitu di sini dibuat dengan sama dengan lingkarannya. Ini kuadrat, ini posisinya
2,0. Ya. 2,0 berarti pusatnya X min 2 kuadrat sama dengan jadi nanti 4. 4 bagi jadi kuadrat tambah y kuadrat. Tambahkan dulu ini kuadrat plus 4 plus y kuadrat sama dengan. Yang satu lagi x kuadrat tambah y kuadrat sama 6. Yang mana yang sama ya? X kuadrat y kuadrat sama dengan 6. Jadi ini 4x 4 diganti dengan plus 4 sama dengan 4 ini diganti karena 4x sama dengan 24 x sama dengan 4. Ini sama dengan 1 ya? Satu kan? Ini 2 Ya ketemu. X-nya 1. Ini Y-nya ya belum ya? Ya. Masukkan X sama dengan 1 dan bersama dengan 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 3. Ini sama terus minus angka 3. Ini angka 3, ini dengan angka 3. Itu kalau sama ini bersama antara garis sama parabola. Kalau parabola sama parabola ini. Oh iya.